Shalom sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas hari ini dan marilah kita memohon pertolongannya supaya kita dapat menjalani kehidupan kita pada hari ini sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan GB 277. Firman Tuhan telah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami memohon pimpinan-Mu, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Pada saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita, marilah kita membaca 1 Raja-Raja 4, ayatnya yang ke-29 sampai 32 yang demikian. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang sangat dalam, serta akal budi yang luas seperti pasir di tepi laut. Hikmat Salomo melebihi hikmat segala orang timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, bahkan daripada Elam, orang Esrahi dan Heman, Kalkol, serta Darda anak-anak Mahol. Sebab itu namanya termasyur di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya berjumlah 1.005. Amin. Inilah Salomo yang telah diberi hikmat oleh Tuhan. Salomo tidak meminta harta kekayaan, tidak meminta kedudukan, tidak meminta kekuasaan, tetapi yang diminta Salomo adalah hikmat. Sehingga dengan hikmat, Salomo akan dapat memecahkan setiap permasalahan di dalam hidup ini, dan pada saat dia memecahkan permasalahan dan menentukan pilihan yang tepat, bukankah di situ Salomo akan melihat berkat Tuhan di dalam hidupnya? Nah, di sini Salomo telah menjadi orang yang sangat berhikmat. Lalu apa yang Salomo lakukan? Ternyata Salomo tidak menyimpan hikmatnya untuk diri sendiri. Tetapi di sini dikatakan bahwa Salomo menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya berjumlah 1.005.
Ternyata Salomo membagikan hikmatnya melalui Amsal maupun melalui puji-pujian yang diciptakannya. Sehingga hikmatnya akan dapat dibaca oleh orang lain, hikmatnya akan dapat dipelajari oleh orang lain, dan Salomo dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang dilakukan Salomo. Salomo selalu menguatkan orang lain melalui Amsal yang ditulisnya, sehingga pada saat orang lain membaca Amsalnya, maka dia akan mendapat pencerahan di dalam pikirannya. Sehingga bagi orang yang sedang mengalami jalan buntu, maka orang itu akan dapat menemukan jalan keluar yang bijak. Demikian pula dengan kita yang hidup pada hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentu sangat dekat dengan firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan akan ada banyak kata-kata bijak yang mungkin bagi kita biasa-biasa saja. Tetapi jika dibaca oleh orang lain, jangan-jangan itu menjadi sebuah penghiburan yang luar biasa. Oleh karena itu marilah dengan hikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita dapat berbagi hikmat dengan sesama kita. Bila kita mendapati di dalam firman Tuhan ada ayat yang begitu menyentuh kita atau memberi pengertian kepada kita, mari kita bagikan kepada orang lain. Entah itu melalui status WhatsApp kita, atau melalui status di dalam Facebook kita, Instagram kita. Hari ini ada banyak cara bagaimana kita dapat berbagi hikmat dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal pada saat membaca status kita, maka diharapkan mereka akan mendapat pencerahan sehingga mereka pun akan mendapat penghiburan. Bukankah itu yang harus kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan hikmat, mendapat penghiburan, mendapat kekuatan, bahkan Tuhan menyertai kita dengan kekuatannya. Marilah kita bersedia dipakai oleh Tuhan seperti Salomo yang membagikan hikmat kepada orang-orang di sekitarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami bersedia berbagi hikmat dengan sesama kami. Berilah kebijaksanaan kepada kami ya Tuhan. Hari ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami, tolonglah kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang kami jumpai, berkatilah mereka, supaya mereka dapat menjadi sahabat yang baik bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap bersedia dipakai oleh Tuhan untuk berbagi hikmat dengan sesama, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, mari kita melihat tempat dilaksanakannya PMK pada hari Kamis sampai Sabtu kemarin. Mari.
Selamat pagi, setelah kita sampai di parkiran Hotel Mercure. Ini Kelly parkir di sini. Nah, ini lapangan parkirnya. Nah, ini hotelnya. Ini hotelnya udah lama ini. Kalau dari gaya-gaya ini, gaya-gaya arsitekturnya kan ini dibikin gini-gini kan gaya-gaya tahun berapa ini, udah lama banget berarti hotel ini. Kita akan menuju lobi, nanti kita akan menuju ke ruang persidangan. Lapangan parkirnya luas ya. Ini pohon palemnya ditanam itu, bukan tumbuh sendirinya, enggak, ditanam udah gede. Nah, lobinya ini di sini. Jadi tamannya juga dirawat ya itu. Ada bapak taman yang sedang membersihkan taman. 50.000 per jam. Ada sepeda lipat, ada sepeda biasa. Kalau ada yang mau ini nyewa sepeda, masih. Nah, ini lobinya luas ya. Ini di sana juga ada kolam renangnya di sana itu, di luar. Tapi nanti kita mau ke ruang sidang dulu ya. Nih, kalau mau foto di sini apa ya? Nah, ini ruang liftnya di sini. Nah, kita di ruang namanya Pulau Bidadari. Di sini ada daftarnya ini. Pulau Bidadari. Oh, ada Bawaslu juga. Naik. Di lantai 1 nggak usah pakai lift. Ya, kita ke ruang persidangan ya. Nah, ini ruang persidangannya di sini namanya Pulau Bidadari. Di sini ada booth untuk foto. Jadi kalau mau foto di sini. Ini panitia ini di sini. Nah, ini ruang terbuka. Nah, ini ada tulisan sidang terbuka ya, artinya siapapun boleh masuk. Nah, baliknya sidang tertutup. Jadi kita lihat. Macam upaya yang kami lakukan, mulai dari Kita akan lihat kamar. Kita dapat kamar 322. Ini kuncinya nih. Kayak kayu ya. Kita di kamar 322. Kita menuju kamar. Halo Pak. Liftnya di sini apa ya? Liftnya, oh ini. Nah, kita kan di lantai 1 nih. Nah, kita naik. Kita tunggu si lift datang.
Mana yang buka yuk? Tebakan yuk. 1, 2, 3, mana yang buka? Ah, depan kita. Kita lantai 3. 1, 2, 3. Sampai 322 berarti kan ini 301, 354 berarti ke kanan ya. Nah ini kamarnya nih. Oh gelap ya. Nih kita lihat luarnya ya. Nah tanah luarnya itu laut kelihatan dari sini tuh, laut kelihatan. Nah ini kamarnya gede ya, itu kamar mandinya. Yuk kita kembali ke ruang persidangan yuk. Nih ada kopi. Kita kembali ke ruang sidang ya. Ini hotelnya udah lama ini. Ini kalau hotel pasti dikasih ini ya, supaya kalau orang jalan itu tidak bunyi. Kalau bunyi kan ganggu orang tidur. Tok 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 gitu. Kita turun. Kalau ini nyala, ini juga ikut nyala. Ini kerjasama yang baik ya. Yuk bukanya yang mana dulu? Mana yang mana? Ah yang kanan. Yuk. Kita lantai 1. Ada kacanya juga itu, bisa kelihatan. Ya, ini pakai tanda pengenal nih. Oh, udah sampai lantai 1. Kita belok kiri. Kalau lobi turun sana. Itu smoking area di situ. Nah tadi kan kita ke sana. Nah nih kalau ke sini ini ruang makannya di sini. Udah tadi pagi. Kita sendiri. Snack. Snack. Ini ada kopi, ada teh, ada susu. Di sini juga ada. Kita ambil nggak? Ambil ya. Kita ambil ya. Bentar. Yuk kita ambil di sini aja. Ambil ini. Ambil ini. Apa namanya sih? Yuk kita bawa masuk ke dalam. Makasih. Nah, kita udah mau ikut persidangan. Sampai sini dulu ya.